Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan karena Dia Tuhan yang baik. Mari naikkan syukur kita karena Dia Allah yang setia. Ku naikkan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukurku, naikkan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpuji, mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan
Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Kasih-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap kesempatan dalam kehidupan kami, biarlah kami selalu memuji, menyembah-Mu melalui setiap hidup kami. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini, betapa kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami melalui setiap pujian, melalui setiap hidup kami hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kami ajak seluruh jemaat bersuka cita, sebab Dia Allah yang ajaib. Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Yes, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib, ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyata, kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari bersuka cita. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk
sudah tak mampu. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Mari dengan percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Kami percaya Tuhan masih ada mukjizat. Kami percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat terjadi di rumah kami masing-masing. Mukjizat terjadi di keluarga kami. Perbuatan-Mu Tuhan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Sekali lagi, aku percaya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Salam, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah atau dimanapun berada yang mengikuti ibadah lewat online ini. Saya percaya bahwa kita semua senantiasa disertai Tuhan, dipelihara, sehingga sampai saat ini kita bisa kembali beribadah. Sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena sungguh luar biasa kasih-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami.
Kami sadari sesungguhnya kami ada sampai saat ini adalah anugerah-Mu. Karena kemurahan-Mu, terima kasih Tuhan. Kami sudah beribadah, memuji mempermuliakan Engkau lewat pujian dan penyembahan. Ini saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang memimpin setiap kami, memberikan hikmat pengertian agar kami dapat memahami, menangkap apa yang menjadi pesan-Mu bagi setiap kami. Sehingga hidup kami ini diubahkan, hidup kami dikuatkan, dipulihkan. Sehingga kami menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Dan hidup kami menjadi berkat dan terang di tengah-tengah dunia ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, hamba-Mu berserah kepadamu segala kekurangan kelemahan hamba-Mu ini. Biarlah Engkau Tuhan yang menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan ini saya berikan judul Berjaga-jagalah senantiasa. Berjaga-jagalah senantiasa. Kita semua tahu kehidupan manusia hari-hari ini sedang diguncang. Baik itu umat Tuhan maupun di luar umat Tuhan akibat dari pandemi ini. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa ya? Mengapa ini harus terjadi? Sebagai umat Tuhan, marilah kita terus belajar dan belajar lebih lagi untuk mengenal Tuhan dan mengerti kehendak-Nya, karena segala sesuatu ada dalam kuasa-Nya. Masalah bisa terjadi, persoalan bisa timbul, tetapi kita harus selalu memandang kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus, karena Dialah jalan kebenaran dan hidup. Ditulis di Yohanes 15 ayat 5. Di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, biarlah kita terus mengandalkan Tuhan dan berharap kepada kasih karunia-Nya agar kita dimampukan melewati semua tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Mari kita buka Lukas 21 ayat 36. Ditulis di sini begini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ayat inilah yang saya dapatkan ketika saya bergumul untuk firman Tuhan yang akan saya sampaikan saat ini. Makanya saya berikan judul Berjaga-jagalah senantiasa. Berjaga-jagalah senantiasa. Tuhan mengingatkan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tantangan semakin berat. Manusia pada akhir zaman ini semakin jahat. Oleh karena itu, kita harus berjaga-jaga dengan cara berdoa, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mohon kasih karunia-Nya. Karena Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Tuhanlah yang sanggup memberikan hikmat, kekuatan, dan jalan keluar dalam setiap persoalan dan masalah kita. Dan jangan lupa satu hal lagi. Selalu bersyukur dan bersyukur. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Satu hal menjadi pelajaran bagi kita pada kesempatan ini. Tentang Daud. Kita semua tahu kisahnya ini. Ketika Daud mengalami masalah dalam hidupnya, apa yang dilakukan Daud? Dikatakan, ditulis di 1 Samuel 30. Beliau menguatkan kepercayaannya
kepada Tuhan Allahnya. Beliau menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya ketika beliau menghadapi masalah. Ceritanya ketika kota Siklak, tempat keluarga Daud tinggal, dibakar habis oleh orang-orang Amalek dan penduduknya semua ditawan, dibawa pergi. Bahkan rakyatnya mengatakan hendak melempari Daud karena mereka kehilangan semuanya, harta keluarga. Peristiwa itu membuat Daud sangat terpukul. Daud sangat sedih. Bahkan beliau sampai menangis karena semuanya sudah habis, termasuk harta, anak, dan rakyat pun membenci beliau. Tetapi apa kata Alkitab? Apa yang ditulis di Alkitab? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Disinilah kunci keberhasilan Daud dalam menghadapi masalah. Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhannya. Menguatkan imannya kepada Tuhan Allahnya. Dan dia merendahkan diri, datang kepada Tuhan. Menyampaikan semua permasalahannya kepada Tuhan. Dan bertanya, apakah saya harus mengejar orang-orang atau gerombolan-gerombolan yang sudah membakar habis kota kami? Dan Tuhan menjawab, kejarlah. Ini hal yang luar biasa yang perlu kita ingat di dalam kehidupan ini ketika kita menghadapi masalah. Daud tidak bersungut-sungut ketika menghadapi masalah. Tidak seperti bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ketika mereka di gurun pasir kehabisan air, mereka bersungut-sungut. Tetapi Daud tidak. Daud bahkan mencari Tuhan. Daud menyerahkan semua kepada Tuhan. Karena Daud sadar bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolong. Hanya Tuhanlah yang sanggup memulihkan. Hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan jalan keluar dalam masalahnya itu. Dan akhirnya keadaan Daud pun dipulihkan. Kita semua tahu kisah ini. Hari-hari ini atau masa pandemi ini, banyak umat Tuhan mengalami masalah-masalah dalam hidupnya. Mungkin suami atau istri sedang sakit karena pandemi atau corona. Mungkin juga anaknya, atau mungkin usaha lagi sepi atau bahkan bangkrut. Ataupun mungkin pekerjaan tidak menentu hari-hari ini. Tetapi apapun permasalahannya, apapun persoalan yang sedang kita alami dalam hidup ini, mari kita belajar kepada Daud. Datang kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan. Sadarlah hanya Tuhan yang sanggup menolong, hanya Tuhan sanggup memberikan solusi dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai bersungut-sungut, jangan sampai berkata, aku sudah berdoa, aku bahkan sudah melayani Tuhan. Tetapi kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa diizinkan ini? Kenapa saya harus mengalami begini? Kalau ini kita biarkan, ini namanya bersungut-sungut. Kalau ini kita biarkan, sama halnya kita dengan memberikan kesempatan kepada iblis untuk merusak hidup kita, untuk merusak iman kita. Firman Tuhan ditulis di 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita tidak boleh memberikan celah kepada si iblis.
Dia itu berkeliling, dikatakan seperti singa, mencari celah. Jika ada kesempatan, dia masuk. Dan di Efesus 4 ayat 27 ditulis, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini merupakan pesan bagi kita semua, agar kita sadar dan berjaga-jagalah. Jangan beri kesempatan sedikit pun kepada si iblis. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetaplah kita jangan memberi kesempatan kepada iblis. Karena kita tahu kehadiran si iblis hanya membunuh dan membinasakan. Tuhan kita itu setia, Tuhan kita itu baik, dan Tuhan kita yang berfirman akan memulihkan kita, menyertai kita, dan melindungi, dan tidak akan meninggalkan kita dan membiarkan. Itu ditulis di Ibrani 13 ayat 5b. Oleh karena itu, marilah kita harus pegang firman Tuhan yang ditulis di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini perlu kita pegang terus. Tidak melampaui kekuatanku, karena Tuhan saya baik, Tuhan saya setia, pasti memberikan pertolongan. Dan kita sungguh bersyukur karena punya Allah yang begitu luar biasa, yang selalu peduli dalam keadaan kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut menghadapi tantangan-tantangan itu. Saya pernah menyampaikan bahwa setiap orang percaya adalah tubuh Kristus dan juga milik Kristus. Kalau kita ini tubuh Kristus, kalau kita ini milik Kristus, sudah pastilah bahwa kita ini diperhatikan. Sudah pastilah Tuhan peduli kepada kita. Tuhan pasti memperhatikan hidup kita. Mari kita baca di 1 Petrus 4 ayat yang ke-19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa masalah dan penderitaan bisa saja terjadi kepada orang percaya, kepada umat-umat Tuhan. Jangan kita punya pemikiran kalau kita sudah ikut Tuhan itu semuanya beres, selalu rata, jalan rata. Tidak, kadang ada gelombang, kadang ada lubang dalam perjalanan hidup kita itu. Jadi oleh karena itu kita harus memahami ini semua. Ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah. Ada kalanya Tuhan mengizinkan persoalan itu terjadi dalam hidup kita ini. Seperti ada contoh di Alkitab, yaitu tentang Ayub. Dikatakan, Ayub seorang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di Ayub 1 ditulis. Dan Allah sangat memberkati dia dan melindungi dia. Tetapi kita semua tahu Allah mengizinkan iblis merusak kehidupannya. Allah mengizinkan iblis mengambil semua, membinasakan anaknya, mengambil harta-hartanya. Dan bahkan yang terakhir, Ayub itu sakit. Luar biasa pengalaman Ayub. Kalau kita berpikir ini, waduh,
ikut Tuhan kok begini ya. Tetapi dikatakan di sini, kenapa Allah mengizinkan itu terjadi kepada Ayub? Karena Allah ingin membuktikan, melihat, menyatakan bahwa siapakah Ayub ini? Apakah Ayub ini benar-benar setia? Apakah Ayub ini benar-benar setia kepada Allah? Ketika semuanya habis, bukan karena dia waktu diberkati, waktu dia aman, tenang, itu setia kepada Tuhan. Tetapi ketika hartanya habis, ketika anak-anaknya habis, bahkan dia mengalami sakit penyakit, apakah dia tetap setia kepada Allah? Apakah dia tetap hidup saleh kepada Allah? Dan kita semua tahu endingnya atau akhirnya. Ayub menang. Ayub dipulihkan keadaannya dan keluarganya. Mungkin juga hari-hari ini Tuhan sedang mengizinkan masalah atau persoalan terjadi bagi kita, bagi umat Tuhan. Marilah kita belajar kepada Ayub ini. Mungkin itu diizinkan Tuhan, bukan karena Tuhan benci kepada kita, bukan Tuhan tidak menepati janjinya yang mengatakan melindungi, memelihara umatnya. Tetapi mungkin Tuhan ingin membuktikan kesetiaan kita kepadanya. Oleh karena itu, tetap kita berpikir positif, melihat kepada Ayub sebagai contoh, sebagai teladan. Dan kita biarlah terus introspeksi diri, karena kitalah yang tahu kehidupan kita ini, bagaimana pikiran kita, bagaimana perasaan kita kepada Tuhan, bagaimana kita menjalani hidup ini. Kita sendiri yang tahu. Satu lagi, pesan yang tidak boleh dilupakan setiap umat Tuhan ditulis di Lukas 21 ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu, kamu akan selamat. Ada satu pujian, kalau saya dengar pujian ini, bahkan saya sering mujikan ini, membuat hati saya itu damai. Ini ada hubungannya dengan firman Tuhan ini. Saya naikkan pujian ini ya, dengan keterbatasan, dengan kesederhanaan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Pujian ini mengatakan
bahwa Tuhan selalu ada bersama kita di setiap musim kehidupan kita, termasuk musim pandemi ini. Kita bersyukur dan kita bangga karena Yesus Kristus Tuhan kita sebagai jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini, dan mari kita tutup dengan doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu pada kesempatan yang luar biasa ini. Kami tahu Tuhan, kami terbatas, kami punya banyak kelemahan, kekurangan. Tetapi kasih karunia-Mu itulah yang selalu meneguhkan kami, membuat kami naik dan tidak menjadi turun. Karena itulah rancangan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, di mana kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mau mengingatkan kami, meneguhkan kami, agar kami terus berjaga-jaga senantiasa. Karena tantangan-tantangan terus ada di dalam kehidupan ini. Tapi kami percaya Engkau yang berfirman, tidak akan pernah meninggalkan, tidak akan pernah membiarkan. Kami akan pegang itu janji-Mu ya Tuhan. Dan kami belajar kepada Daud untuk terus menguatkan kepercayaan kami kepadamu. Teguhkanlah hati kami, teguhkan terus iman kami. Semua para pemirsa yang ada di rumah, dimanapun berada. Berkat kasih karunia-Mu menyertai kami dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Bapa. Segala puji, syukur, hormat kami naikkan hanya kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan melalui rekening GKI Elim, yaitu Paninbank dengan nomor rekening 3251 012455 atas nama Eka Yulianti dan Febel Sulistiawati.